Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Nina Novi Sabrina dari kelas 2 Manajemen P Konsentrasi SDM dengan NPM 1210200604 akan menjelaskan seputar materi pembelajaran organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu pembelajaran organisasi. Di sini ada konsep organisasi pembelajaran. Apa sih konsep organisasi pembelajaran? Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Dan yang kedua yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Menurut Kim pada tahun 1993. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Dimulai dari berpikir sistem. Apa sih itu berpikir sistem? Berpikir sistem merupakan berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Lalu dilanjut dengan personal mystery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dan dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Selanjutnya yaitu mental model. Apa sih itu mental model? Yaitu kemapanan sistem mental atau model. Mental model yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Lalu dilanjut dengan membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tim pembelajaran. Apa sih itu tim pembelajaran? Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Menurut Senge pada tahun 1994. Kemudian dilanjut dengan teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama yaitu operant conditioning atau Skinner. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian ada classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, yaitu ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan mendapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Lalu dilanjut dengan social learning theory. Menurut Robbins, menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Di sini pertama yaitu proses memperhatikan atau
attentional process. Lalu yang kedua yaitu proses mengingat, yaitu retention process. Dan yang ketiga yaitu proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang terakhir yaitu proses pemberdayaan atau penguatan, yaitu reinforcement process. Kemudian ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu penguasaan pengetahuan, dan yang kedua distribusi informasi, yang ketiga interpretasi informasi, dan yang terakhir yaitu pengingatan organisasional menurut Wibowo pada tahun 2006. Sekian penjelasan materi pembelajaran organisasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Udah, apa ya? Bye-bye, dah.